Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Kembali kita bertemu di program Real Talk with Uni Lubis. Dan seperti biasa saya selalu mengatakan bahwa di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, jutaan aktivitas selalu ada sosok manusia yang menginspirasi, yang bisa menjelaskan duduk perkara, sebuah peristiwa, sebuah isu ya. Dan kali ini selain saya ingin berterima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk mengunjungi kantor IDN Times, juga kemudian untuk wawancara ini sudah bersama saya Menkominfo, aku manggilnya Mas atau Bang ya? Bung Budi Aris Setiadi. Ya, selamat siang. Oke, untuk kalian udah lihat kita abis muncul dengan seru-seruan di Total Politik. Kita bantuin anak itu promoin Total Politik juga. Soalnya nggak jadi di bredel, ya kan? Karena tertib akhirnya. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana peran anak muda untuk membantu pemilu yang damai, luber dan jurdil ya, pemilu 2024. Nah, anak muda ini kan banyak banget, Pak. Ya. Aku ngeliat datanya tuh, Bung ya. Aku ngeliat datanya itu sebetulnya Gen Z 46 juta lebih, milenial mungkin hampir 70 juta. Jadi sebenarnya mereka lah yang menentukan separuh dari jumlah pemilu, lebih dari separuh. Nah, gimana tuh memastikan bahwa mereka bisa berpartisipasi aktif di pemilu 2024? Jadi kan menurut data termasuk dari KPU itu pemilih yang berusia 17 sampai 40 tahun, itu kan maksudnya milenial dan Gen Z ya, itu jumlahnya hampir 52%, lebih dari setengah. Itu menurut data KPU DPT-nya seperti itu. Berarti memang di 2024 ini pemilih Indonesia dalam pilpres maupun pileg ini memang anak muda. Warna anak mudanya sangat besar. Nah, partisipasi kaum muda dalam politik banyak bergerak pada isu-isu strategis seperti lapangan pekerjaan, bagaimana kami dapat pekerjaan, kan baru lulus kan, lulus kuliah dan sebagainya. Terus juga isu-isu soal pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, kesehatan, dan banyak isu terutama lingkungan hidup saat ini. Jadi isu-isu strategis itulah yang menggambarkan aspirasi dan keinginan kaum muda. Dan kaum muda ini dalam sejarah kita, semua perubahan besar ini selalu dimulai oleh kaum muda. Jadi kaum muda ini yang bisa membawa suatu negara, suatu bangsa ke arah perubahan dan kemajuan. Dan kita bisa lihat, kalau mereka rata-rata sekarang, ini kan visi Indonesia Emas 2045 kan tinggal 23 tahun lagi. Nah, kalau mereka sekarang umur 20, berarti masih umur 43. Umur 30 masih 53. Jadi semuanya ini generasi yang sekarang 17-24 ini di masa Indonesia Emas 2045 ini mereka dalam posisi-posisi yang sangat on fire kalau bahasa olahraganya ya, lagi sedang on fire, sehingga memang suara-suara dan aspirasi kaum muda itu harus kita terus wujudkan gitu. Sebetulnya ini isu-isu yang selaras dengan hasil Indonesia Millennial and Gen Z Report yang sudah ditunjukkan Bapak. Jadi ternyata anak muda itu sangat care terhadap hal-hal yang substansial ya. Dipikirnya cuma suka yang receh-receh, mereka sangat penting. Dan bagaimana pemerintah khususnya Menkominfo merespons ini? Justru itu kami terus mendorong kan berbagai program kan di digital talent, digital leadership academy. Kita percaya bahwa ini kan digitalisasi, transformasi digital ini keniscayaan nih. Nah, yang bisa menerjemahkan ini semua atau mewujudkan ini, mengeksekusi semua saat ini dan masa yang akan datang, ini anak muda. Nah, Digital Leadership Academy, Digital Talent ini kita sangat perlukan. Kemarin Menko Perekonomian sudah merilis bahwa Indonesia memerlukan setidaknya 600.000 digital talent. Jadi untuk 15 tahun ke depan kita perlu 9 juta digital talent. Karena itulah kita harus terus mendorong anak muda, karena di situ ada inovasi, ada keberanian, juga ada kemauan untuk melakukan banyak hal. Nah, itu semua ada di anak muda gitu. Oke. Nah, tapi gini, berkaitan dengan pemilu, anak muda ini kan nongkrongnya di media sosial ya. Sementara media sosial atau ruang digital itu kan banyak sekali misinformasi, hoax, segala macam. Itu kemarin di sebuah acara juga saya udah bilang, semua kekacauan ini munculnya 42% dari
disinformasi ini dari media nih, pemberitaan media. Karena itulah pemberitaan media kayak mainstream. Ya, pemberitaan berita dari awal muasalnya itu 42%. Kekacauan informasi itu muncul. Jadi memang ruang digital itu sangat diperlukan. Ruang digital itu sangat diperlukan untuk mengisi konten-konten yang positif ya, yang jauh dari hoax gitu. Nah, kaum muda ini kan gini, penetrasi internet di Indonesia kan 78%. Nah, anak muda mendominasi waktu penggunaan internet, karena menurut data itu anak muda menggunakan internet itu hampir 6 jam per hari. Bayangkan coba. Dan mereka melek sekali digital. Nah, aktivitas digital ini digunakan oleh kaum muda untuk keluar dari pandangan tradisional tentang politik. Juga dia banyak value-value baru, hal-hal baru yang juga mereka selalu cari dan bandingkan. Ya itu ini niscayanya anak muda lah. Anak muda kan pengen sesuatu, nggak mesti cari lagi yang lain, alternatif lain gitu. Jadi pandangan-pandangan tradisional tentang politik juga udah berbeda. Termasuk bagaimana mereka mengekspresikan diri dan saling bertukar informasi. Dulu menukar informasi, tukar-tukaran buku gitu. Sekarang udah dengan WhatsApp nih, saya bagi share link nih kalau dia yang seru gitu kan. Mereka gitu. Dan bisa jadi yang link yang di-share itu link yang ternyata hoax ya. Nah, itu karena nggak dibaca dulu. Nggak dibaca FOMO, dulu. Nah, justru itu makanya saya bilang buah durian paling jempol, ya hati-hati menggunakan jempol. Nah, cakep gitu. Jadi jempol kita inilah yang harus kita, dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang ini jempol ini menentukan banyak hal gitu. Makanya kita suruh minta kepada teman-teman untuk bijak untuk menggunakan ruang media atau ruang media digital ini atau sosial media ini harus dengan bijak gitu. Karena tadi jangan di-share apa-apa yang di-share, baca dulu, verifikasi dulu gitu. Terutama dari rujukannya media-media mainstream lah. Kalau media-media mainstream kan pasti punya tanggung jawab untuk lebih berhati-hati menyiarkan. Karena ada kode etik jurnalistik. Ada kode etik jurnalistik yang ini nama Dewan Pers gitu. Dan kita juga takut sama undang-undang ITE. Ya, ada undang-undang ITE. Bukan undang-undang ITE kan sebenarnya nggak usah dikhawatirkan. Karena apa? Kalau tidak karena waktu saya membacakan pandangan pemerintah undang-undang ITE di DPR, saya mengatakan ada satu kata kunci yang harus dipahami oleh teman-teman, bahwa undang-undang ini harus dalam semangat negara demokrasi untuk mewujudkan masyarakat demokrasi. Itu kan kata kuncinya. Jadi undang-undang ITE itu tetap dalam konteks negara demokrasi dengan masyarakat yang demokratis. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman gini-gini kayak Orde Baru, nggak mungkin. Ketika undang-undang itu disusun, kita meletakkan landasan undang-undang ITE ini dalam konteks negara demokrasi dengan masyarakat yang demokratis. Tapi pasal defamation yang di pasal 27 itu kan masih bisa mengancam siapa saja termasuk pers. Ya saya juga diskusi dengan kita ini kan hasil undang-undang ITE ini diskusi dengan banyak pihak. Kita kan nggak mau orang ribut karena sosial media. Dan kita spiritnya jangan apa-apa law enforcement, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan selesaikan aja, paling permintaan maaf misalnya kan. Tapi dalam kasus Menko Marves Pak Luhut Panjaitan yang menjerat dua tokoh kontras, si Haris Azhar sama Fathia, kan itu lanjut terus. Oh iya, tapi kan nanti kan pelan-pelan pasti ada proses mediasinya apanya. Karena gini loh, kita juga harus membiasakan diri ruang digital kita ini jadi ruang yang juga punya keadapan lah. Masuk kebun binatang ditaruh di situ, menyerang, kan prinsipnya jangan merendahkan kehormatan orang lain. Kritik boleh, tapi kan masa sih orang lain direndahkan begitu, caci maki, kan kita juga nggak bisa terima sebagai orang Indonesia ya. Gitu. Jadi ini juga pendewasaan kita semua. Tapi apakah misalnya apalagi dalam gini, seringkali undang-undang ITE ini digunakan untuk ke pihak yang berkuasa, apakah secara langsung, secara resmi, atau pendukungnya yang mengadukan Jadi pakai cara belakang, pendukungnya yang mengajukan merasa keberatan ya. Tapi harusnya kalau memang pemerintah dan pejabat-pejabat termasuk Bang Budi ini pro demokrasi, itu kan adalah bagian dari kritik yang biasa, nggak ngurangin rezeki, nggak ngurangin juga. Kenapa harus dilanjutkan? Kita kan selalu membedakan antara kritik dan caci maki, apalagi merendahkan martabat orang lain. Kalau kritik mah kita apa aja kita terima, kritik ya, kan kita tahu ini kritik nih, gitu loh. Tapi kalau udah maki-maki, caci maki, kebun binatang, apa pada tempatnya, begitu loh. Kan nggak ada alasan karena berbeda pendapat loh.
atau kritik loh, selama itu substantif. Mana ada? Saya jamin selama saya jadi Menkominfo nggak akan ada satupun media yang akan saya beredar. Selama dia menyampaikan kritik segala macam, tidak melanggar kode etik, karena ada Dewan Pers juga kan. Tapi kalau you bikin selebaran gelap, mau datanya palsu atau apa, ya nanti kita lihat proses hukumnya gitu loh. Tapi kalau sebatas kritik kebijakan pro kontra IKN mau ya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya apa urgensi dari revisi Undang-Undang ITE? Supaya justru mengurangi pasal karet. Sekarang justru menurut saya, hemat kami lebih tegas, mengurangi multitafsir. Jadi udah jelas ini ranahnya begini. Kalau you nggak juga bisa. Cuman kan misalnya gini, kamu nulis di sosial media ngejelekin si A gitu loh. Si A-nya komplain. Kalau bisa kita mediasi aja. Nggak perlu harus ranah hukum kan. Udah ujungnya ntar udah bikin permintaan maaf di sosmednya, selesai gitu loh. Kita juga membiasakan diri masyarakat untuk lebih berdewasa lah dalam menggunakan ruang. Buat saya bukan soal hubungan antara pemerintah dan media atau hubungan pemerintah dan masyarakat. Bukan itu yang saya khawatir. Ini yang horizontal ini. Ya, antara masyarakat dan dengan masyarakat gitu. Ntar caci maki di sosmed bagaimana? Ya. Jadi sosmed itu dipakai sebagai ajang untuk menjelekkan si A, si B, ngejelekin si A, ya, coba. Kayak kalau sekarang kita lagi posting wawancara dengan capres-cawapres yang berantem di kolom komen. Oh ya, gitu. Tapi kalau masih selama perbedaan pendapat menurut saya itulah indahnya demokrasi, karena demokrasi memang membuka ruang seluas-luasnya untuk terjadinya perbedaan pendapat. Oke. Gitu. Kembali ke soal anak muda yang terpapar dengan di media sosial karena 6 jam dia per hari. Bagaimana memastikan bahwa mereka tidak termakan dengan informasi hoax, misinformasi, segala macam? Apa yang dilakukan oleh Kominfo? Ya, dalam mengawal Pemilu Damai 2024 ini, Kominfo terus melakukan diseminasi literasi digital, terutama kepada kaum muda untuk terus memahami berbagai problematika yang ada dan mencegah disinformasi. Ini kan disinformasi, makanya kita langsung cepat klarifikasi itu. Politik. Misalnya ada satu berita yang ini statusnya hoax, langsung kita cepat stempel supaya jangan menyebar ke masyarakat dan dipercaya. Ingat loh, sebuah kekacauan 3 negara, India, Amerika dan Malaysia itu karena agak lambat dalam mengantisipasi kekacauan ini, keburu menyebar. Padahal itu berita nggak benar gitu loh. Nah, jadi nanti kan menyulut konflik sosial atau konflik horizontal yang lebih besar. Karena demokrasi ini harus kita bawa ke arah demokrasi yang bermartabat, damai dan berkualitas ini, supaya tidak ada yang dikorbankan dari proses demokrasi yang sudah kita lalui. Kita kan mau terus meningkat nih. Karena kalau kita membiarkan perbedaan pendapat mengarah ke hal-hal yang kontraproduktif atau destruktif, ini kan sosial cost-nya terlalu besar gitu. Apalagi konflik horizontal, polarisasi di masyarakat. Lebih baik sudah kita tahu bahwa dalam pemilu itu terjadi perbedaan. Dan memang pemilu berbeda dan ada kubu. Kalau nggak ada perbedaan, kalau Orde Baru dulu ya. Yang 2 partai cuma jadi pajangan. Kalau sekarang ini kan optimisme satu putaran itu kan hanya optimisme, mengobarkan semangat. Toh yang semua kandidat juga optimis satu putaran. Jadi sebagai bagian dari penyemangat gitu loh. Bukannya sebuah desain tapi kan kembali ke semuanya ke masyarakat. Haknya rakyat kok yang nentuin. Kalau rakyat ternyata menyetujui satu round atau satu putaran, dan itu kan dilakukan langsung oleh rakyat. Dan sekarang udah diawasin. Sosial media ini kan ngawasin semua. Begitu ada yang aneh-aneh kan udah cepet teriak. Nggak cuma di Jakarta, seluruh Indonesia ada yang aneh dikit teriak. Terblow up kan. Begitu. Ini jadi ngomong udah menyinggung soal satu round, satu putaran ini sebagai Ketua Umum Projo ya? Relawan Jokowi ya? Ya, kita berharap pemilu ini bisa dilakukan satu putaran, karena biar yang lain energi yang lain digunakan untuk menyelesaikan program-program dan pembangunan yang terus masuk ke jalan rumah yang harus kita beres. Seberapa yakin satu putaran? Ya, aku yakin. Aku yakin. Tapi bahwa ada yang berharap 2 putaran nggak apa-apa. Ini semua kan harapan. Kita berharap satu putaran bisa kita tuntaskan satu putaran. Gitu. Apakah memang cawapres Gibran itu menurut Bang Budi memberikan value added yang signifikan ke value added toh. Dalam hal apa? Gini. Dalam hal pengaruh dari Pak Jokowi. Loh iya. Pendukung Pak Jokowi. Bahwa Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi, emang dia milih. Kan given. Gitu loh. Bahwa Mas Gibran dengan segala kemudahannya dianggap di underestimate
sebagian publik ya, yaitu haknya yang underestimate. Tapi saya selalu mengatakan enakan orang tuh dia underestimate. Dulu Pak Jokowi juga dia underestimate, alah tokoh lokal, gubernur, wali kota nggak bisa apa-apa. Begitu dia jadi malah mengalahkan yang overestimate kan. Jadi sebenarnya di underestimate tuh lebih bagus. Termasuk saya kan di underestimate. Jadi Menkominfo bisa nggak? Lihat aja nanti sebentar lagi BTS. Ya, abis ini aku tanya. Tapi karena udah masuk ke politik sekaligus aku tanya. Selain sebagai anaknya Presiden Jokowi, sebetulnya keunggulan Gibran itu apa? Yang Bang Budi lihat? Dia berani. Berani. Pemimpin tuh mesti berani. Karena apa yang perubahan yang harus kita lakukan itu butuh keberanian. Mas Gibran berani. Saya ini bukan tipe kalau pemimpin kalau nggak berani nggak selera saya. Tapi ini saya udah lihat Mas Gibran ini orangnya berani. Once dia ambil keputusan dia berani. Segala konsekuensi dihadapin. Itu pemimpin. Keberanian itu penting. Kenapa? Karena Pak Indonesia ini mau berubah, mau maju, bergerak maju ini, itu butuhnya keberanian. Nah, kalau pemimpin yang nggak berani, kebanyakan diskusi, dikit-dikit gini, tanya kanan, tanya kiri, tanya di sini, nggak maju-maju. Gitu. Jadi kalau Mas Gibran memutuskan untuk menghindari diskusi-diskusi, undangan diskusi di luar debat yang resmi, dan bahkan tim 02 kemarin saya lihat Derajat Wibowo yang dari PAN mengatakan kalau bisa nggak ada sanggahan di debat, padahal namanya debat. Itu bukan karena nggak berani? Enggak, dia berani. Karena apa? Tapi dia nggak datang, dia nggak akan datang. Kalau itu, ya ini kan menghindari, gini loh, Mas Gibran ini kan masih wali kota existing, yang tentu saja punya tanggung jawab. Dia juga sebagai wali kota, dia harus menyelesaikan tugasnya dengan baik, gitu loh. Tetapi semua yang menjadi kewajiban seorang kandidat dalam jadwal resmi KPU pasti dia penuhi, gitu loh. Kalau yang lain-lain kan tuh pilihan, sama seperti kita datang ke sebuah media, menjawab media, pertanyaan media, kan pilihan kita kan hitung, kalkulasi. Saya kan sebagai Menkominfo juga semua dihubungi media gitu. Kan ada yang saya jawab, ada yang nggak saya jawab, bukan takut dong. Itu kan memilih. Termasuk kemarin nggak jawab soal pendirian media center pemerintah oleh Pak Bahlil Lahadalia Meninvest ya? Itu tanya Pak Bahlil aja lah. Kita tanya Pak Bahlil aja lah, nanti terusan lagi. Nah, Pak, Bang, kembali soal Jokowi ya. Aku pengen tahu behind the scene, mungkin bisa di-review gimana detik kapan, momen kapan sebetulnya Bang Budi itu pertama kali ketemu dan kenal sama Pak Jokowi sampai kemudian benar-benar loyal ya, tegak lurus mengerucut. Gini, waktu tahun 2008 waktu saya di PDI kan Pak Jokowi habis sukses mindahin itu tuh. Mindahin Dagang kaki lima. Oh, ya. Manahan, stadion. Dari situ saya acara di Kompas tuh. Di Bentara Budaya saya ketemu beliau. Sejak itu nggak hubungan, termasuk akhirnya Pilkada DKI ya. Tapi buat saya buat saya yang saya nilai dari Pak Jokowi itu tadi keberanian sama berpikirnya outbox. Dan banyak langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi itu di luar pakem. Dan ternyata juga oke. Misalnya begini, sejak kapan Menkes bukan dokter gitu? Itu kan out of box, orang nggak ada yang berpikir, wah Menkes harus. Buktinya Pak Jokowi misalnya, Menkesnya bukan dokter, ternyata malah bisa menyelesaikan. Yang penting manajemen waktu itu kan, waktu zaman COVID gitu. Jadi banyak pikiran-pikiran Pak Jokowi itu yang out of box. Dan yang luar biasa dari Pak Jokowi, kenapa kita selalu dukung itu? Karena Pak Jokowi terus setia di garis rakyat. Kalau kita ingatkan, Pak, ini urusan rakyat, pasti Pak Jokowi kalau ada pilihan nih, kebijakan nih, begitu udah rakyat, pasti pilihnya rakyat. Mana yang menguntungkan rakyat? Gitu. Yang out of the box-nya termasuk mengajak Pak Prabowo lawan politiknya masuk ke. Lah itu kan juga itu kan di luar, dan sekarang itu kan jadi inspirasi di Malaysia. Datuk Anwar Ibrahim juga nggak gitu kan. Apa yang kita lakukan kan juga dilakukan oleh Malaysia nih. Gitu loh. Jadi contoh juga, boleh juga di Indonesia ini demokrasinya. Nggak jelek juga buat Indonesia. Kan persatuan nasional lebih penting. Ini kan negara besar. Negara yang Bang, kalau penuh soal dengan pro banyak rakyat, dinamika masyarakat ya. Pro rakyat banyak yang nggak setuju juga, misalnya ya. Apa? Papua 18 kali Pak Jokowi ke sana, tapi problem di Papua itu tetap belum berubah soal kekerasan dan bahkan ribuan rakyat kelaparan ya.
Terus kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada korporasi dibanding kepada pekerja. Jadi ada sejumlah revisi KPK, Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK. Jadi ya 3 hal itu aja statement Abang bahwa Pak Jokowi pro rakyat itu dipertanyakan. Nanti kita berdebat soal view-nya. Soal Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, bukan presiden nggak berpihak sama buruh, pekerja, karena begini, apa yang dilakukan Pak Jokowi kan dikompensate lewat berbagai program-program jaring pengaman sosial yang lain, pendidikan, kesehatan, gitu. Itulah makanya saya selalu bilang sama teman-teman pekerja, teman-teman buruh, saya bilang jangan dilihat gaji ANSI, dia punya gaji gede, tapi kalau yang lain-lain juga dipenuhi negara kan sebenarnya meringankan secara direct dan indirect kan ditopang oleh pemerintah, begitu loh. Nah, itulah yang menjadi menjadi intisari dari apa yang dilakukan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini. Jadi Pak Jokowi ini terus ingin memberdayakan masyarakat, membangun dari pinggiran gitu. Misalnya soal Papua, itu pertanyaan tuh, kenapa di Papua masih begitu? Nah, ini juga harus kita kaji ulang. Memang membangun Papua ini tidak segampang dan semudah yang dibayangkan gitu. Tantangannya luar biasa. Karena kita juga tahu kekerasan di Papua ini apa faktornya. Walaupun kita bisa diskusi, ini banyakkan penetrasi atau infiltrasi luar bukan, ya kan? Nah, misalnya kalau soal pangan atau lain-lain di Papua, tapi yang pasti pemberdayaan terus berlangsung. Yang penting kan ada keberpihakan, begitu loh. Berpihakan. Tadi apa? Cipta Kerja saya udah jawab, Papua saya sudah jawab. Terus soal apa? Satu lagi. Revisi pelemahan KPK. Kalau pelemahan KPK ini kan juga kan aspirasi dari stakeholder politik, begitu. Tapi kan kita optimis begini aja lah. Saya selalu orang yang optimis begini. Belum pernah kan ada ketua KPK kan? Itu kejadian tadi juga. Mau lemah apa KPK? Orang KPK apapun gini loh. Kita ini orang yang optimis terhadap demokrasi di Indonesia. Dan civil society. Dan civil society movement ini. Jangan pesimis. Apa yang pernah Anda bayangkan nggak ketua KPK diberhentiin sebelum-sebelumnya? Ternyata terjadi. Dulu pernah ada tapi Antasari Ashar kasus kriminal ya. Kriminal segala macam. Tapi ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan Pak Presiden nggak pernah melarang atau itu siapapun jika memang dia bersalah proses hukum jalan aja gitu loh. Apa yang nggak coba? Banyak lah kalau saya sebutkan kan data-datanya luar biasa. Menteri bersalah apa ya udah nggak apa-apa, proses hukum begitu. Terakhir yang soal Gibran sebelum kita kembali ke nanti saya mau tanya soal update soal BTS apa segala macam. Sekarang ini kan Gibran, Pak Prabowo salah satu program yang kelihatan nih itu adalah tadi kan pada kita ngomong ya soal job ya, anak muda tuh job, terus apalagi ke climate change apa segala macam. Tapi kemudian belakangan yang muncul malah bagi-bagi susu gratis sama makanan gratis. Jadi lebih ke karitatif dan gimmick. Kenapa itu? Gimana tuh? Kita jelaskan. Ini pertanyaan ini seneng karena saya senang menjawabnya. Yang namanya bantuan pangan untuk anak-anak sekolah itu, nilai program itu nilainya berapa? 400 triliun per tahun. Di situ bisa lihat gak, dalam satu kali gerak, itu beberapa pencapaian terjadi. Menggerakkan ekonomi desa, menyehatkan anak, mengurangi pengangguran. Jadi dalam satu pekerjaan, dalam satu program itu, banyak hal bisa kita atasin. Karena program itu nanti setiap sekolah nanti diurus sama BUMDes lah di desa, ibu-ibu PKK. Jadi bukannya makanan dari pusat atau makan siang dan bagi susu itu dari pusat dibagi Jakarta dibagi ke daerah, enggak. Ekonomi lokalnya. Begitu loh. Tapi yang menang perusahaan susu. Tetap aja korporasi. Bukan, nanti kan gini loh, kan ada banyak gulanya loh itu. Bukan makannya, kan kita awasi bersama nih. Tapi prinsipnya begini loh. Anggaran ini untuk apa? Menggerakkan ekonomi masyarakat. Misal satu desa nih, ada satu sekolah, 600 sekolahnya anaknya. Makanannya itu bukan di-drop dari Jakarta. Ya, ibu-ibu di desa itulah. Gitu loh. Yang bikin. Jadi kan bergerak ekonominya kan di desa itu, gitu. Kalau susu ya memang ada beberapa produk makanan dan lain-lain yang kita harus akuin ini harus ada perpindahan. Telur misalnya, beras, susu, nggak tentu semua daerah, semua desa bisa menghasilkan susu karena
untuk menghasilkan susu perlu kondisi tertentu. Misalnya rumput bagus supaya sapi bisa gampang cari makan gitu. Nggak tentu semua di daerah di Indonesia seperti itu gitu loh. Okay. Nah, tapi spiritnya ini menggerakkan ekonomi dari bawah. Jadi trickle down effect ya? Jadi dari bawah semuanya, bukan dari atas drop bagi-bagi ke. Jadi di bawah bergeraknya gitu loh. Jadi menurut Pak Menteri itu program yang bagus banget. Itu bagus dan ingat, itu udah dilakukan oleh banyak negara. Oke. Di Kita India juga tuh, nulis itu. Iya, di India itu dari tahun 1900. Sekarang pertanyaan 125 juta waktu itu orang India, di India dibikin. Sekarang kalau memang itu bagus, kenapa baru sekarang atau akan? Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan itu sejak awal? Bukan, ini kan hasil evaluasi 10 tahun. Ternyata banyak permasalahan. Oh, kita kan mau tadi tuh stunting, problem-problem kita, stunting kita kan terus udah mulai turun nih. Target Pak Presiden di 2044 ini tinggal 14%. Angka stunting kita. Nah, ini juga penting buat kita untuk kalau Indonesia mau jadi negara maju, maka berbagai problem sumber daya manusia mesti kita beresin. Terus terang memang ada satu hal yang jadi pekerjaan rumah kita nih, meyakinkan stakeholder politik, terutama daerah, bupati, kabupaten, kota, kesehatan sama pendidikan jangan dah. Jangan otonomi daerah. Saya selalu bilang begitu. Coba, saya udah keliling Indonesia loh, waktu sebagai Wamendes ya. Jadi ketika diotonomi daerahkan pendidikan kesehatan, yang muncul daerah yang maju akan maju sekali, yang tertinggal akan tertinggal sekali. Karena tidak ada terjadi pemerataan soal guru dan dokter. Saya ke Wakatobi, rumah sakitnya bagus, dokternya nggak ada. Saya ke Papua, saya lihat, saya tanya satu guru di sana ngajar 4 mata pelajaran. Bayangin coba. Karena gurunya kurang. Karena guru ini ODA. Kalau provinsi kabupaten nggak kasih, dia nggak bisa dipindah-pindahin. Nah, saya selalu menghimbau ke teman-teman stakeholder, udahlah kalau mau Indonesia pembangunan ini merata, kembalikan kesehatan dan pendidikan ke pusat. Sehingga pusat Depkes bisa mendistribusikan dokter yang kurang, daerah kurang dokter, kurang. Kalau sekarang kabupaten, provinsi. Begitu juga pendidikan, guru-guru, saya bilang, ya udah ini mah yang maju Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta aja, yang melesat cepet. Karena kualitas dokter dan gurunya tidak merata. Bagaimana mau menciptakan pemerataan sumber daya manusia manakala sumber dokternya dan juga gurunya tidak merata, baik secara jumlah maupun kemampuan, gitu loh. Ini pekerjaan rumah kita loh sebagai bangsa. Oke. Begitu. Nah, ini harus ada kesepakatan bersama semua komponen. Nggak bisa kalau begini nanti ya yang maju cuma Jawa aja loh. Karena gurunya, dokternya berkualitas. Yang lain-lain coba misalnya pendidikan. Kalau dilihat 10 best terbaik di Indonesia tetap aja universitas Jawa semua. Ini Jawa semua, kan nggak merata gitu loh. Nah, sekarang kita bagaimana pemerataan pembangunan ini juga ditingkatkan dalam keberpihakan negara. Pada waktunya boleh lah kalau sudah mulai merata gitu loh. Kalau ini kan enggak sekali jomplang lah. Gitu. Jadi akan ada rencana merevisi. Enggak, saya coba mensolusikan ini semua. Ini mau meyakinkan semua pihak. Pemikirannya Pak Menteri ya? Iya, kalau mau maju, Indonesia mau maju merata nggak? Kalau mau maju merata masih ditarik. Tentu bupati dan kepala daerah di Jawa nggak akan setuju karena gurunya akan ditarik atau dokter terbaiknya juga akan ditarik ke pusat gitu. Tapi kan ini untuk pemerataan. Oke. Begitu. Oke. Balik lagi ke ini tupoksinya. Ada 3 pertanyaan terakhir, tupoksinya Pak Menteri ya. Update soal BTS. BTS minggu depan. Minggu depan selesai semua, 5.000. Ya. Jadi sebenarnya bisa ya? Bisa. Kalau nggak dikorupsi bisa ya? Bisa. Yang penting niat beresin. Ya 4 bulan oke lah. Jadi kalau dengan adanya BTS 5.000 itu berarti penetrasi internet kira-kira naik ke berapa persen? Gini, penetrasi internet kan kita harus lihat ada 3 isu nih. Yang satu coverage, satu sisi. Yang kedua kualitas. Jadi coverage, quality, dan yang ketiga adalah kapasitas. Kapasitas bandwidth kan. Nah, sekarang kita selalu bertanya, penetrasi 78% itu sebenarnya kita udah angka realnya berapa? Karena gini, harus dipotong lansia nggak? Emang lansia perlu internet. Terus balita, sejak kapan balita kan nggak perlu internet. Jadi 78 itu penduduk yang dari 13 tahun lah ya, kan katanya media. Ya misalnya, berarti kan yang
Yang lansia yang nggak perlu internet sama yang balita juga harus kita hitung kan. Sebenarnya 78 misalnya tambah 77 15, sebenarnya kita udah 93 juga, 94. Karena yang lansia nggak perlu internet. Balita juga nggak perlu internet. Kalau misalnya balita 78 tambah 7, 85. Tambah yang lansia. Sebenarnya kita relatif penetrasi internet kita ini udah memadai, sudah memadai. Nah, tinggal jadi kan kita isunya tadi tuh, coverage-nya apakah isu 78% itu coverage? Menurut saya coverage memang tinggal sedikit lagi lah, beberapa wilayah yang belum punya akses kan. Gitu. Atau quality-nya. Ini 5.000 termasuk di Papua apa segala macam remote island. Kalau remote area kecuali Papua kita selesaikan. Kalau di Papua mah faktornya kahar. Keamanan. Nah, tapi kita sudah punya solusi untuk menggantikan dengan cara yang lain. Nggak harus BTS kan, pakai satelit juga bisa. Karena buat kita kan outputnya apa? Akses. Kalau bahasa gampangnya, akses konektivitas itu kan bahasa susahnya. Bahasa gampangnya kan sinyal. Gitu loh. Yang penting ada sinyal. Nah, ya kan nggak harus BTS. Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kenapa mesti BTS? Kan ada pilihan teknologi yang lain. Jadi udah selesai 5.000 terus proyek ini selesai gitu ya? Ya artinya yang kemarin itu bisa kita selesaikan proyek kemarin. Nah, tapi itu memang tugas utama. Tugas utamanya Presiden 2. Waktu saya jadi Menkominfo cuma 2 tugas utama yang diberikan Presiden. Berantas judi online sama penuntasan kasus BTS. Nah, justru yang kedua yang judi online gimana? Judi online. Ini anak muda yang banyak jadi korbannya kan? Gini, Pak Presiden tuh khawatir itu mau mencangkut ke rakyat. Judi online itu kan kasihan rakyat dan anak belum dewasa ya, anak-anak. Jadi judi online ini selama saya jadi menteri angkanya udah fantastis sih yang kita tutup. Mereka tetap coba lewat internet, lewat SMS, lewat ngehack WhatsApp masuk. Iya, ngehack gitu. Tapi kan begitu dia hidup nggak nyampe 1x24 jam udah kita tutup lagi. Nggak apa-apa, kita adu stamina aja dan nggak juang. Menurut data kami, sepanjang saya jadi Menkominfo, udah hampir 600.000 saya tutup. 600.000 situs. Padahal, selama 9 tahun tuh 800.000. Jadi selama saya 3 bulan, satu periode kementerian menutup judi online udah saya lakukan gitu, lebih. Jadi kenapa sebelumnya kok enggak? Apakah ada peran Ordal? Ya bukan, waktu itu kan mungkin belum jadi perhatian serius. Dan penetrasi judi online belum sedahsyat ini. Ini sampai gacor, sampai itu ke supir, ke masyarakat kecil yang sekali main cuma Rp200, sehari 20.000. Ada yang main nggak di sini? Udah enggak, sekarang udah nggak bisa. Pasti udah nggak bisa. Karena kita awasi secara ketat gitu loh. Kalau dulu sampai supir, sampai ojek online, ojol, masyarakat kecil, satpam pada main judi. Sekarang paling nggak kita udah selesaikan. Bahwa belum maksimal ya ini kayak bunuh judi online ini kan kayak bunuh nyamuk. Kita pikir udah selesai, udah ada, ternyata ada lagi gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita hadapin terus. Yang penting kita konsisten. Oke. Kebocoran data KPU. Jadi sebetulnya urusan keamanan data pribadi dari warga itu siapa yang harus bertanggung jawab untuk melindungi? Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab adalah instansi yang mengumpulkan dan mengelolanya. Jadi KPU dalam hal ini. Pengumpul data pribadi apa aja sih? Kita mau daftar handphone? Bukan. Kita ya jangan instansi pemerintah pastilah. Mendagri. Tapi kan gini loh. Kita mau buka tabungan, perbankan, data pribadi nggak? Ngumpulin data pribadi nggak? Mau ngurus handphone, nomor abonemen, ya kan? Data pribadi bukan? Iya kan? Kan masih banyak loh, mau ke rumah sakit, ngumpulin data pribadi kan? Mau ke mana lagi? SIM, STNK, ada data nggak itu? Data juga kan? Jadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, semua lembaga atau semua instansi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data pribadi dia harus menjaga, jadi tanggung jawab dia. Jadi ini tanggung jawab KPU? Ya gini loh, KPU ini kan memiliki wewenang sebagai penyelenggara pemilu dan dia kan harus memiliki daftar pemilih tetap yang sebagai syarat untuk terjadinya pemilu yang terbuka kan. Nah, data pribadi atau DPT itu, data pribadi pemilih tetap itu, DPT, daftar pemilih tetap itu, kan bukan hanya KPU yang punya. Bawaslu punya. Bukan, itu semua peserta politik harus punya, semua partai pasti dikasih.
Semua partai harus punya dong. Caleg harus punya DPT untuk dapilnya. Semua caleg. Jadi dan yang kemarin kita cek soal KPU, kebocoran data KPU itu data DPT. Dan ketika saya cek, motifnya ekonomi, mau dijual ini datanya, gitu loh. Jadi kalau kayak gini ya, untuk perlindungan ini, tupoksinya Kemkominfo itu apa? Kami sebelumnya menawarkan kepada KPU untuk kita ikut bantu supervisi, tapi Pak KPU bilang udah dia bisa jalan sendiri, sudah nggak apa-apa. Gitu. Jadi sesudah kejadian, lalu apa yang dilakukan? Ya kita melakukan koordinasi terus lah. Ini apa langkah-langkah selanjutnya? Yang investigasi sampai siapa segala macam itu Kemkominfo. Kita kan punya tugas juga untuk menyidik, karena kita punya penyidik ASN ya. Tapi kan kalau udah ranah hukum ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, gitu. Ini kan kita terus lakukan koordinasi. Cuman nggak seheboh yang disebutin semua. Nggak 200 sekian juta. Ya sekarang gini, emang data KPU apa sih? Orang semua partai pegang. Apa rahasianya? Nama, tanggal lahir untuk memastikan, cukup umur untuk milih. Alamat, domisili kan? Pokoknya kayak KTP lah ya. Iya, terus dua partai aja megang DPT. Partai politik peserta pemilu kan wajib tugasnya KPU untuk memberikan DPT kepada setiap peserta pemilu. Terus apa rahasianya? Kalau tabungannya berapa baru itu rahasia. Orang cuma nama, domisili, tempat tanggal lahir, nama. Pak Menteri, apa yang bisa dilakukan oleh Kemkominfo? Pemerintah ini terakhir banget ya, karena ini adalah perasaan kebatinan. Aku ngalamin dan aku yakin penduduk Indonesia ngalamin. Tiap hari kita, ya itu tadi, karena nggak ada perlindungan data pribadi, itu kita ditelepon, di WhatsApp, pinjaman, KTA, ini dari perusahaan yang sama kita blokir, muncul lagi. Gini, itu makanya sumbernya dari mana? Nanti setelah, jadi ingin undang-undang PDP perlindungan data pribadi nih, nanti kita akan bentuk ada yang namanya lembaga perlindungan data pribadi. Itu akan ada lembaganya tuh, yang ngurus komplain-komplain kayak Mbak misalnya ada satu perusahaan PTR, dia tiap hari bisa orang yang berbeda, berarti dia punya data kita. Mungkin nggak ada aturan bahwa ketika kita tahu bahwa PTR ini tiba-tiba ujuk-ujuk mengontak kita, SMS kita laporin PTR bisa, ini kalau kita sebagai ini data sampai dari mana? Bisa. Iya dong, harus nanti gitu. Gini, setelah lembaga perlindungan data pribadi terbentuk, kita bisa laporkan. Itu kan data dari mana? Iya. Dia dapat pemasaran itu dari mana? Apa dari operator seluler atau dari perbankan? Kalau nomor telepon, nomor telepon pasti dari Opsel. Iya kan? Iya. Kita juga kadang-kadang terganggu sih. Tapi kan ada yang marketing resmi. Enggak, saya jujur misalnya, tiap hari saya dapat dari restoran SMS. Tapi saya pikir ini marketing resmi. Iya kan, misalnya jualan nih, tuh BPS, RI, data ya kan, SMS. Menurut saya gitu, karena juga menurut saya ya itu pemasaran biasa lah. You nggak suka ya tinggal delete aja kan. Namanya orang pemasaran. Blokir gitu loh. Karena juga nanti kita juga Kominfo bekerja dengan Opsel tiap hari SMS blast soal pemilu damai. Bahkan nanti pertengahan Desember ketika kita buka handphone, di sini tulisannya pemilu damai. Nanti di atas ini. Ketika kita buka handphone untuk sekarang itu kan soalnya intrusi juga dalam bentuk yang file APK yang kemudian bisa mencuri data kita kan. Nah itu dan bisa kemajuan teknologi itu kan juga teknologi sendiri sih netral kan. Ini kan teknologi tergantung seperti koki, pisau kasih koki jadi buat motong bawang, dikasih tukang todong ya pisau dipakai buat nodong gitu ya. Teknologi juga begitu, tangan orang baik pasti jadi baik. Kalau dipakai di tangan orang jahat ya teknologi jadi jahat juga. Gitu. Teknologi sendiri sih tergantung siapa yang menggunakan kan gitu. Oke, seru banget ngobrol dengan Pak Menteri ya. Sebetulnya mungkin kalau 3 jam, 4 jam nggak cukup, tapi mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Proses yang menarik menjelang pemilu 14 Februari 2024. Dan tentu kepada anak muda semuanya gunakan hak pilih ya. Gunakan hak pilih secara bijak, lihat rekam jejak, dan kemudian jangan mudah terpancing oleh hal-hal di luar yang berkaitan dengan gagasan, ide, dan segala macam. Betul. Karena suara kalian menentukan masa depan kalian. Ya, dan masa depan Indonesia dan kalian yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri itu akan memegang peran penting
bahkan menjadi pemimpin masa depan pada saat Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Menteri Selamat siang. Atas atas insight-nya, dan sampai ketemu di program Real Talk with Unilius berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube IDN Times, like, comment, and share. Sampai jumpa. Sampai jumpa.